Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Puji Lestari, NIM 230101191300994 dari kelompok 9 kelas Ilmu Pemuliaan Ternak D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Ilmu pemuliaan ternak merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang penting untuk mengetahui bagaimana ternak hidup dengan memperhatikan kualitas mutu genetik yang dilakukan dengan cara seleksi dan sistem perkawinan atau persilangan. Sifat yang diwariskan induk dan pejantan kepada keturunannya meliputi sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Sifat kualitatif adalah sifat yang dapat diamati dengan mata secara langsung dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan tertentu, contohnya warna bulu. Sifat kuantitatif merupakan sifat yang dapat dihitung dan dapat dinyatakan dalam satuan tertentu, contohnya produksi susu, bobot lahir, dan bobot sapi. Sifat kuantitatif ini disandi oleh banyak pasangan gen dan gen dominan dapat dijumlahkan, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Heritabilitas adalah besaran pengaruh keragaman genetik terhadap fenotipik suatu individu dalam suatu populasi, atau disebut juga daya waris. Korelasi genetik adalah nilai pemuliaan atau breeding value yang disebabkan oleh perbedaan gen. Repeatabilitas adalah ragam total pada satu populasi yang disebabkan oleh perbedaan pada setiap individu yang bersifat permanen. Perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas ini diperlukan untuk menyeleksi indukan dan pejantan yang terbaik agar menghasilkan anak kambing atau cempe dengan kualitas terbaik dan dapat menduga hasil produksi cempe selanjutnya agar dapat melakukan seleksi pada ternak kambing. Tujuan praktikum ini adalah 1. Untuk mengetahui pengertian heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua, mengetahui cara menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang ketiga, mengetahui manfaat nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang keempat, mampu menyeleksi ternak dan melakukan perkawinan silang agar mendapatkan ternak dengan mutu genetik yang terbaik. Yang kelima, mampu menduga produksi cempe pada ternak kambing. Dan yang keenam, mampu membuat catatan produksi pejantan dan indukan kambing untuk pemeliharaan ternak. Untuk manfaat praktikum ini, yang pertama, mengetahui nilai heritabilitas dan korelasi genetik pada bobot lahir cempe. Yang kedua, mengetahui nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas bobot lahir cempe dan bobot sapi cempe. Yang ketiga, mengetahui hubungan faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi bobot lahir dan berat sapi pada cempe. Materi dan metode praktikum ilmu pemuliaan ternak, acara perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas ini dilaksanakan di Desa Tangirejo, Kecamatan Teguanu, Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 Oktober sampai 31 Oktober 2020. Alat yang digunakan dalam praktikum ilmu pemuliaan ternak ini adalah handphone, kalkulator, dan alat tulis. Bahan yang diperlukan adalah data produksi bobot lahir dan bobot sapi, anak kambing, atau cempe. Prosedur praktikum ini adalah pertama, mahasiswa melakukan praktikum dengan melihat video praktikum yang diupload oleh Asisten Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi atau GPR di channel YouTube Lab GPR Undip. Selanjutnya, mahasiswa membuat data perhitungan bobot lahir dan bobot sapi cempe. Setelah membuat data, kemudian melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Terakhir, hasil perhitungan disusun dalam bentuk laporan praktikum. Ini adalah contoh soal data produksi bobot lahir dan bobot sapi cempe. Rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir cempe 1. Untuk rumus heritabilitas, faktor koreksi atau FK sama dengan Y titik kuadrat dibagi N titik. Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS sama dengan sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurangi FK.
Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW sama dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi NI. Derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S dikurangi 1. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS sama dengan JKS dibagi DBS. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sama dengan JKW dibagi DBW. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K. Heritabilitas bobot lahir cempe 1 atau H kuadrat sama dengan 4 ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Berikut daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir cempe 1. Rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi cempe 1 adalah sebagai berikut. Ini adalah daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi cempe 1. Heritabilitas dapat diartikan menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, heritabilitas atau H kuadrat adalah nilai yang mengukur tentang kepentingan relatif antara pengaruh genetik dan lingkungan untuk suatu sifat individu atau ternak dalam suatu populasi. Kedua, heritabilitas atau H kuadrat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan tingkat kesamaan penampilan antara anak atau keturunan dengan tetuanya atau induk jantannya. Nilai heritabilitas ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan fenotipik individu dengan nilai pemuliaan atau disebut nilai breeding value atau BV. Hasil yang didapatkan bahwa nilai heritabilitas dalam bobot lahir cempe 1 sebesar 0,36. Artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot lahir kepada keturunan selanjutnya sangat besar, yaitu 36%, dan bernilai seleksi baik karena nilainya positif dan lebih dari 30%. Sedangkan nilai heritabilitas pada bobot sapi cempe 1 yaitu sebesar 0,36 atau 36%. Sama nilainya dengan nilai heritabilitas pada bobot lahir cempe 1. Standar nilai heritabilitas bobot lahir anak kambing atau cempe adalah sekitar 0,35 dan tergolong sudah cukup tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas adalah periode pengambilan data. Misalnya, data yang diambil pada musim kemarau dan musim penghujan tentu akan berbeda. Bangsa dan ternak yang berbeda, metode dalam menghitung nilai heritabilitasnya berbeda, dan jumlah serta asal data. Ini adalah rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi cempe 1. Untuk rumusnya, faktor koreksi atau FK sama dengan X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik. Jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS sama dengan sigma I X titik dikali YI titik dibagi NI dikurangi FK. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW sama dengan sigma I sigma K X IK YIK dikurangi sigma I X titik YI titik dibagi NI. Derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S dikurangi 1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sama dengan N titik dikurangi S. Hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS sama dengan JHKS dibagi DBS. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW sama dengan JHKW dibagi DBW. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau kovarian W sama dengan HKRW sama dengan HKRHW. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau kovarian S sama dengan HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Korelasi genetik atau RG sama dengan 4 kovarian S dibagi akar 4 ragam SX kuadrat dikali 4 ragam SY kuadrat.
Berikut adalah daftar sidik ragam korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi pada cempe 1. Korelasi genetik atau RG adalah faktor genetik yang diwariskan tetua terhadap keturunannya dan bukan faktor lingkungan. Hasil nilai RG atau korelasi genetik yang diperoleh dari data tersebut adalah sebesar minus 0,64 dan bernilai negatif. Artinya tidak ada hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi cempe sebesar 64%. Rentang nilai korelasi genetik yaitu dari minus 1 hingga plus 1. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik adalah adanya gen pleiotropik atau gen pleiotropi dan gen berangkai. Ini adalah rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot lahir cempe. Rumus repeatabilitasnya sama dengan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N. Berikutnya rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot sapi cempe. Untuk rumus repeatabilitas dalam kelas, faktor koreksi atau FK sama dengan Y titik kuadrat dibagi M titik. Jumlah kuadrat antar individu atau JKB sama dengan sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW sama dengan sigma I sigma J YIJ dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi MI. Derajat bebas antar individu atau DBB sama dengan N dikurangi 1. Derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW sama dengan N dikali MI dikurangi 1. Kuadrat tengah antar individu atau KTB sama dengan JKB dibagi DBB. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW sama dengan JKW dibagi DBW. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W sama dengan KTHW sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B sama dengan KTHB sama dengan KTB dikurangi KTW dibagi K. Rumus repeatabilitasnya R sama dengan ragam B dibagi ragam B ditambah ragam W. Berikut daftar sidik ragam repeatabilitas bobot sapi cempe. Repeatabilitas adalah ukuran tingkat hubungan antar catatan berulang korelasi antara produksi periode 1 dengan periode selanjutnya. Metode pendugaan repeatabilitas dibedakan menjadi dua, yaitu metode antar kelas dan metode dalam kelas. Metode repeatabilitas antar kelas adalah metode yang digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari sekelompok individu di mana setiap individu mempunyai dua catatan penampilan. Repeatabilitas metode dalam kelas adalah metode yang digunakan untuk individu yang mempunyai lebih dari dua catatan penampilan. Nilai yang didapatkan dari repeatabilitas antar kelas bobot lahir cempe adalah 0,71 atau 71%. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi cempe dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir cempe sebelumnya adalah sebesar 71%. Dan faktor lingkungan berpengaruh sebesar 29%. Nilai repeatabilitas yang didapatkan dari metode dalam kelas bobot sapi cempe adalah sebesar minus 0,78 atau 78% negatif. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi cempe dengan bobot sapi hampir sama dengan yang sebelumnya adalah tidak ada karena nilai repeatabilitasnya negatif. Dan faktor lingkungan berpengaruh sebesar 22%. Nilai repeatabilitas jika mendekati angka plus 1 menunjukkan bahwa suatu sifat memiliki peluang besar untuk diturunkan pada keturunan selanjutnya. Tetapi jika nilainya bernilai negatif, maka peluangnya sangat kecil. Sedangkan untuk nilai repeatabilitas sendiri sangat jarang bernilai negatif. Nilai repeatabilitas dikatakan rendah jika kurang dari 0,2, sedang 0,2 sampai 0,4 dan tinggi jika lebih dari 0,4. Rentang nilai repeatabilitas adalah dari minus 1 hingga plus 1.
Faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai repeatabilitas hampir sama dengan faktor yang mempengaruhi faktor nilai heritabilitas, yaitu periode pengambilan data, bangsa ternak yang berbeda, metode dalam menghitung nilai heritabilitasnya berbeda, dan jumlah serta asal data. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan kesimpulan bahwa nilai heritabilitas pada bobot lahir cempe 1 adalah sebesar 0,36 atau 36%. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot lahir kepada keturunan selanjutnya sangat besar dan bernilai seleksi baik karena nilainya positif dan lebih dari 30%. Sedangkan nilai heritabilitas pada bobot sapi cempe 1 adalah sebesar 0,36 atau 36%. Sama nilainya dengan nilai heritabilitas bobot lahir cempe 1. Nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi cempe 1 adalah sebesar minus 0,64 atau 64% dan bernilai negatif. Artinya tidak ada hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi cempe sebesar 64%. Nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir cempe adalah 0,71 atau 71%. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi cempe dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir cempe sebelumnya sebesar 71% dan faktor lingkungan berpengaruh sebesar 29%. Nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi cempe adalah minus 0,78 atau 78% dan bernilai negatif. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi cempe dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot sapi cempe sebelumnya adalah tidak ada karena nilai repeatabilitasnya negatif dan faktor lingkungan berpengaruh sebesar 22%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.